Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia, Bapak Dr. Sumedi Hadianto SKM MKes. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber bimbingan akreditasi eksklusif seri keempat. Yang kami hormati Bapak Ibu Surveyor Vaskes tingkat pertama yang telah bergabung bersama kita hari ini. Yang kami hormati moderator Bapak Triadi Handoyo, serta seluruh peserta webinar bimbingan eksklusif akreditasi dari keempat dari puskesmas dan klinik di berbagai wilayah di Indonesia. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini, di hari Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023, bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1444 Hijriah. Kita dapat bertemu kembali melalui media link Zoom, di mana pada hari ini kita akan bersama berdiskusi, belajar bersama para pakar terkait dengan pembahasan di materi bab 5. Dan pada hari ini kembali bersama saya, yakni dari Sainesia, yang akan mendampingi dan membersamai Bapak dan Ibu selama kegiatan berlangsung. Mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing guna kelancaran kegiatan hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini terasa sangat spesial ya, karena hari ini sudah hadir bersama kita, ada beliau Bapak Dr. Sumedi Hadianto, kemudian juga ada Dr. Cahyono Kuncoro, tentunya narasumber lainnya juga sudah kita tunggu-tunggu, dan hari ini kita akan simak bersama sambutan dari Bapak Dr. Sumedi Hadianto SKM MKes. Untuk beliau kami persilakan. Silakan Pak Medi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. HP mau ya? Yang saya hormati Bapak Dr. Cahyono Kuncoro, MPH Dr. PH Fiskua. Dalam hal ini tokoh di dalam tata kelola mutu pelayanan kesehatan Indonesia. Terima kasih Bapak untuk selalu mendukung kami, sahabat edukasi Indonesia. Kali ini akan terdapat juga narasumber Ibu Dr. Diana Eka Ratnasari dan Ibu Dr. Tasfiah sebagai tim kreatif sahabat edukasi, surveyor FKTP senior dari Laskesi Korwil Jawa Tengah. Terima kasih untuk dukungan dan tumbuh bersama sahabat edukasi Indonesia. Panitia workshop bimbingan akreditasi periode kedua, kita sudah melakukan pendampingan bimbingan akreditasi periode kedua. Dalam hal ini adalah penyusunan dokumen bab 5 yang diselenggarakan oleh sahabat edukasi Indonesia yang diinisiasi oleh sahabat kami, Ibu Parlupi SKM MM dan Bapak Triadi Handoyo SKM MKes. Terima kasih untuk selalu kecintaannya mendukung di dalam tata kelola mutu Fasiankes, baik itu di puskesmas maupun klinik. Yang saya cintai seluruh peserta workshop pagi ini, sahabat-sahabat surveyor Laskesi, lembaga akreditasi Fasiankes seluruh Indonesia, dan sahabat pengelola fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Kepada yang terhormat, sahabat-sahabat edukasi sekalian dari seluruh Indonesia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita bisa mengikuti workshop secara online saat ini. Sahabat edukasi Indonesia, perlu Bapak dan Ibu ketahui dengan dukungan tim kreatif dan surveyor bersertifikat di berbagai kompetensi juga dapat menyelenggarakan workshop dan pelatihan secara offline, terutama untuk mendukung tata kelola pelayanan kesehatan yang bermutu, baik itu di puskesmas maupun di rumah sakit. Sahabat edukasi yang saya hormati, di pagi yang cerah ini saya ucapkan terima kasih kepada panitia
yang telah bekerja di dalam mewujudkan workshop yang dilaksanakan secara daring sebanyak 11 kali. Kali ini adalah seri keempat. Pertemuan untuk menyikapi terbitnya Permenkes nomor 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas, sehingga sangatlah diperlukan pemahaman kembali bagi seluruh jajaran di puskesmas dan dinas kesehatan, terutama melalui TPCB untuk mempersiapkan survei akreditasi puskesmas di tahun 2023. Acara workshop ini sangat bermanfaat, terutama untuk peserta di dalam mengelola puskesmas, di dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk menerapkan standar dalam kegiatan pelayanan di puskesmas, sehingga dapat mempersiapkan dokumen telusur dalam survei akreditasi. Dan nantinya puskesmas siap untuk menghadapi survei akreditasi. Outcome dari peserta dinas kesehatan adalah nantinya tim TPCB dapat melakukan pendampingan sesuai dengan pedoman TPCB kepada puskesmas sesuai dengan klaster masing-masing di kabupaten ataupun kota. Workshop ini dilakukan dengan mengelaborasikan antara kebijakan dan teori yang mendasarinya, penyusunan dokumen dan implementasinya nantinya di puskesmas maupun di klinik. Sehingga nantinya puskesmas ataupun fasiankes dan klinik dapat langsung mengimplementasikannya dengan tepat dan benar. Sahabat Edukasi Indonesia sebagai lembaga pembelajaran tersertifikasi telah dan akan terus menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dan didukung oleh tim kreatif dan pakar nasional. Dengan senang hati, kepada Bapak dan Ibu yang memerlukan penanganan ataupun peningkatan kapasitas di dalam baik itu akreditasi maupun misalnya komunikasi efektif di rumah sakit ataupun hal-hal lainnya yang dipandang perlu, dengan senang hati humas kami akan menerima kebutuhan pembelajaran baik yang Bapak Ibu lakukan secara offline maupun online. Materi workshop ini juga dapat dilihat kembali nanti Bapak dan Ibu di YouTube kami. Bapak dan Ibu bisa mencari di Google dengan kata cari Seinesia, SEINESIA, dan Bapak dan Ibu nanti juga mohon dapat berkenan untuk dapat meluangkan waktu untuk like, comment, share, and subscribe, sehingga nanti Bapak dan Ibu dengan adanya media pembelajaran ini, Bapak dan Ibu dapat mempelajarinya kembali, dapat mengulanginya kembali oleh Bapak dan Ibu sekalian di Fasiankes. Sahabat Edukasi Indonesia sebagai lembaga diklat dan konsultan di dalam tata kelola mutu dan Laskesi sebagai lembaga penilai akreditasi Fasiankes akan terus memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu, baik itu tim TPCB di kabupaten kota dan puskesmas, untuk mengembangkan tata kelola pelayanan Fasiankes, baik secara mudah, bermutu, dan menyenangkan, dengan mendorong kabupaten kota untuk mengembangkan inovasi digital di dalam tata kelola mutu Fasiankes, sehingga akan mengurangi dan meningkatkan kapasitas Bapak dan Ibu memberikan layanan secara bermutu di Fasiankes. Akhirnya saya sebagai Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia, Seinesia, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan mengucapkan basmalah, maka acara tahapan workshop bimbingan akreditasi batch 2 dalam hal ini penyusunan dokumen bab 5 dengan ini saya buka. Semoga kegiatan workshop ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kasumasa. Assalamualaikum Bu, warahmatullahi dengan demikian maka acara pembukaan ini saya selesai. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Pak Mendik untuk sambutannya. Dan Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan segera masuk ke materi, di mana untuk kegiatan hari ini
akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Triyadi Handoyo. Untuk Pak Triyadi, apakah sudah siap? Siap, Mbak Yani. Baik, mungkin Oke. sambil mempersiapkan untuk ini karena ada beberapa rekan-rekan kita yang baru bergabung dari Puskesmas di Kabupaten Biak, luar biasa. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di akhir pekan untuk berdiskusi bersama kami bersama Kainet ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, baik dari Puskesmas maupun dari klinik. Baik, Ya, Pak demikian Triadian. juga Bu Yani, ada tambahan dari Baik. Puskesmas di Merauke, beberapa kawan-kawan Ya. di Merauke juga bergabung. Baik. Siap. Terima kasih sekali Pak Medi ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini tentunya memberikan manfaat dan semangat yang lebih untuk rekan-rekan di Puskesmas dalam mempersiapkan akreditasi maupun reakreditasi, Pak. Terima kasih Pak Sumedi. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya yaitu akan kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita yaitu Bapak Triyadi Handoyo. Untuk waktu kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Dr. Cahyono Kuncoro, sampun hadir nggih. Alhamdulillah. Nggih. Selamat pagi. Nggih. Selamat pagi, Selamat Dok. pagi, Bapak. Nggih. Sehat-sehat Sehat-sehat, selalu, nggih? Dokter. Nggih. Ya, baik, Pak Nggih. Yang kami hormati juga Ketua Senesia, Bapak Dr. Sumedi Hadianto, serta teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke ini nggih. Sudah 197 partisipan ya. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang bab 5 nggih. Kita ketemu lagi di kegiatan bimbingan eksklusif batch kedua ya, batch kedua untuk seri keempat. Ya, itu. Kali ini kita akan membahas tentang bab 5 dan ada 3 narasumber nanti. Yang pertama adalah Dr. Cahyono. Nanti beliau akan menyampaikan standar 51 dan 52 serta budaya keselamatan pasien. Kemudian berikutnya adalah Dr. Tasfiah nanti jam 10.30 sampai jam 12 tentang standar 5.4 dan 5.5. Kemudian yang setelah istirahat jam 12 sampai jam 12.50, nanti jam 12.50 sampai dengan jam 14.50 kita akan mendengarkan materi dari Dr. Diana tentang standar 53. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Cahyono yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini di tengah kesibukannya yang sangat padat, nggih, Dokter. Semoga selalu diberi kesehatan, Dr. Cahyono, nggih. Iya, mohon izin, Dok, sebelum Pak Dr. Cahyono menyampaikan materinya, paparannya, mohon izin saya akan menyampaikan share screen kurikulum vitae Dr. Cahyono. Oke, mohon izin. Ini, ya, beliau sangat sibuk sekali. Ya, beliau adalah nama lengkap Dr. Cahyono Kuncoro, Magister of Public Health, Dokter Public Health, dan Fiskua. Kemudian jabatan sebagai konsultan akreditasi FKTP Kementerian Kesehatan, kemudian juga beliau sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Diken Saras, Kabupaten Semarang, kemudian sebagai surveyor pembimbing akreditasi rumah sakit, terus dosen S2 IKM Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM, kemudian subkomite ilmiah Diklat dan Pengembangan Komite Nasional Keselamatan Pasien. Kemudian riwayat pekerjaannya Direktur Rumah Sakit Diken Saras sampai dengan sekarang, mulai tahun 2014, kemudian sebelumnya sebagai Direktur Umum SDM dan Rumah Sakit Diken Saras, sebelumnya juga sebagai Kepala Bidang K2PK Dinkes Provinsi Jawa Tengah, sebelumnya sebagai Kepala Babelkes Segombong, kemudian juga Widya Iswara Babelkes Salaman, Kepala Puskesmas Kutoarjo, dan Kepala Puskesmas Banu Urip. Kemudian
pendidikan Fakultas Kedokteran UGM, kemudian master di University of Hawaii tahun 1989 dan Doctor of Public Health di universitas yang sama, University of Hawaii 1996. Demikian kurikulum vitae Dr. Cahyono Kuncoro. Untuk berikutnya kami persilakan dokter untuk menyampaikan materinya. Ini pukul 9 sampai dengan pukul 10, 1 jam insya Allah. Dan nanti setengah jam diskusi, dan nanti mohon izin barangkali ada yang suara yang bocor, nanti akan saya mute all, dan mohon berkenan nanti Dr. Cahyono untuk mute sendiri, unmute sendiri. Monggo kami persilakan Dr. Cahyono. Baik, terima kasih Pak Triadi. Yang saya hormati Direktur Eksekutif Zenesia, Pak Sumedi. Iya, Dok. Yang saya hormati Pak Triadi selaku moderator dan juga Bu Yani. Selamat yang saya hormati seluruh peserta workshop pada pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita pada pagi hari ini akan mendiskusikan ya, belajar bersama untuk 5.1 dan 5.2. Tadi ditambahi dengan budaya keselamatan ya Pak Triadi. Tidak. minta bonusnya kami. Oke, coba nanti mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, kita akan bahas ya sekarang 5.1 dan 5.2 terlebih dahulu. Ya, baik. Slide-nya sudah nampak ya? Sudah, Dok. Ya, saya menggunakan slide yang digunakan oleh Kemkes ya pada waktu sosialisasi, dan juga kita sesuaikan kembali dengan apa yang ada pada keputusan Menteri Kesehatan dan juga pada keputusan Dirjen. Ya. Jadi regulasi yang kita gunakan terkait dengan standar akreditasi puskesmas adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 165 tahun 2023 tentang standar akreditasi puskesmas, dan untuk instrumennya itu ada pada keputusan Dirjen nomor 4871 tahun 2023. Ini dua regulasi yang perlu kita perhatikan dan tentunya kita laksanakan baik di dalam persiapan maupun pada saat pelaksanaan survei akreditasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas bab 5 ya. Dan saya mendapat bagian untuk 5.1 dan 5.2. Tapi kita lihat secara garis besar terlebih dahulu. Jadi standar bab 5 itu peningkatan mutu puskesmas. Ada 5 standar, kemudian ada 20 kriteria, dan ada 56 elemen penilaian. Nah, 5.1, standar 5.1 itu tentang peningkatan mutu berkesinambungan. Kemudian 5.2 tentang program manajemen risiko. 5.3 tentang sasaran keselamatan pasien. 5.4 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. Dan yang terakhir 5.5 adalah program pencegahan dan pengendalian infeksi. Oke, kita akan pelajari 5.1 mutu berkesinambungan. Kita baca standarnya terlebih dahulu ya. Peningkatan mutu berkesinambungan
Standarnya berbunyi peningkatan mutu dilakukan melalui upaya berkesinambungan. Perhatikan terdiri atas upaya peningkatan mutu, upaya keselamatan pasien, upaya manajemen risiko, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meminimalkan risiko bagi pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan. Ini pada standar ini menjelaskan lingkupnya ya, dari peningkatan mutu itu apa saja ya, peningkatan mutu, keselamatan pasien, manajemen risiko, dan PPI. Nah, standar 5.1 ini sebetulnya dalam tanda kutip ya, memayungi keseluruhan isi dari standar bab 5. Kita masuk ke kriteria 5.1.1 yang berbunyi Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab mutu, tim mutu, dan program peningkatan mutu puskesmas. Jadi kriteria ini mensyaratkan ditetapkan penanggung jawab mutu dan tim mutu, kemudian ditetapkan program peningkatan mutu. Nah, kita baca pokok pikiran, ini secara garis besar ya. Jadi penyelenggaraan pelayanan harus dapat menjamin mutu dan keselamatan pada siapa saja, pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Kemudian harus ditetapkan penanggung jawab mutu yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim mutu. Dalam pokok pikiran menyebutkan juga persyaratan kompetensi dari penanggung jawab mutu yang ditentukan oleh Kepala Puskesmas. Juga tugas dari tim mutu apa saja, kebijakan, prosedur, pedoman, dan program ini mesti ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Program peningkatan mutu mencakup minimal tujuan target, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Jadi ingat nanti waktu menyusun kerangka acuan program peningkatan mutu, ini harus ada kejelasan tujuan target, begitu juga pembagian tanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing kegiatan. Kepala Puskesmas ini mempunyai peran memfasilitasi, kemudian mengalokasikan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program mutu. Makanya ini mesti direncanakan dan masuk di dalam RUK maupun RPK. Program peningkatan mutu disusun secara kolaboratif. Jadi bukan menjadi tugas dari penanggung jawab mutu untuk menyusun program peningkatan mutu, tapi program peningkatan mutu ini harus disusun bersama ya, secara kolaboratif. Dalam penyusunan program mutu harus memperhatikan pencapaian indikator mutu, perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi hasil survei pelanggan itu harus juga diperhatikan ya. Kemudian ketentuan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan juga pedoman-pedoman yang berlaku. Jadi kita mesti update juga kalau ada pedoman-pedoman yang terkait untuk peningkatan mutu. Perencanaan, pelaksanaan, dan capaian pelayanan program peningkatan mutu didokumentasikan, disosialisasikan, dan
dikomunikasikan. Ini penjelasan pada pokok pikiran. Nah, kita masuk ke elemen penilaiannya. 511 ada 4. Yang pertama, Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan yang dilengkapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu dan tim peningkatan mutu yang memenuhi persyaratan kompetensi dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. Kemudian elemen penilaian B, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Ini Puskesmas ini berarti seluruh karyawan ya. Tim mutu menyusun program peningkatan mutu. Ini sebetulnya intinya memfasilitasi karena program itu disusun secara kolaboratif dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Program peningkatan mutu dikomunikasikan pada lintas program dan lintas sektor dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, kita lihat sekarang apa yang ada pada instrumen. Untuk elemen penilaian yang pertama, itu minta ada program peningkatan mutu yang terintegrasi dalam RUK Puskesmas. Artinya begini, kita mesti menyusun kerangka ajuan program peningkatan mutu, kemudian rencana program peningkatan mutu ini juga mesti direncanakan pada RUK Puskesmas. Ya. Sehingga ada kejelasan alokasi biaya anggaran yang direncanakan. Kemudian program tadi untuk tiap-tiap kegiatannya perlu dibuat kerangka ajuan kegiatan, perlu dibuat SK tim peningkatan mutu yang dilengkapi dengan uraian tugas yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab Puskesmas. Ya. Untuk elemen penilaian yang berikutnya, ini adalah bukti-bukti pelaksanaan, ya, sesuai dengan rencana atau kerangka ajuan yang disusun, dan juga diminta bahwa program itu, pelaksanaan program itu juga dievaluasi. Periode evaluasinya, ini silakan ya, kalau misalnya pada ketentuan di Puskesmas, evaluasinya tiap 3 bulan, maka tolong bisa ditunjukkan bukti-bukti evaluasinya. Ya. Kalau dilakukannya tiap semester juga bisa ditunjukkan bukti evaluasinya. Ya, berikutnya, tim mutu menyusun program, ya, tentunya kolaboratif. Ini bukti penyusunan, ya, kemudian dan bukti tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Ini termasuk bukti-bukti pelaksananya PDCA maupun PDSA itu bisa dilengkapi. Ya. Yang berikutnya, elemen penilaian yang keempat, ini diminta bukti pelaksanaan komunikasi program tingkatan mutu sesuai media komunikasi yang digunakan, baik itu media tatap muka maupun kalau menggunakan media elektronik, ya, ataupun surat menyurat. Oke, kita masuk ke kriteria 5.1.2. Kepala Puskesmas dan tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu. Ini pengelolaan indikator mutu tolong digaris bawahi. Nah, apa yang tercantum dalam pokok pikiran?
Yang pertama, Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang perlu diperbaiki. Area prioritas perbaikan untuk tingkat puskesmas ini ditetapkan setiap tahun berdasar masalah kesehatan yang ada di wilayah kerja sebagai hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat. Jadi ini ada kaitannya dengan bab 1, ada kaitannya dengan bab 2, dan ada kaitannya dengan bab 4. Ya. Andai kata prioritasnya itu disesuaikan dengan program prioritas nasional, itu juga diperbolehkan. Keberhasilan perbaikan terhadap area prioritas diukur dengan indikator area prioritas. Ya. Misalnya yang digunakan PPN, ya, misalnya untuk TB itu sebagai area prioritas, maka indikator yang terkait dengan layanan TB itu bisa digunakan sebagai indikator area prioritas untuk tingkat puskesmas. Ya. Tapi bukan berarti harus mengambil dari PPN, ya, tapi bisa juga mengambil dari kalau memang ada masalah prioritas yang ditetapkan oleh puskesmas. Mungkin misalnya kalau cakupan PPN-nya sudah bagus, bisa juga dari area prioritas sesuai dengan permasalahan utama yang ada pada wilayah kerja puskesmas tersebut. Puskesmas melakukan pengukuran indikator yang terdiri dari 3 jenis indikator. Indikator nasional mutu ini wajib, ya. Kemudian indikator mutu prioritas puskesmas tadi yang terkait dengan area perbaikan prioritas, dan indikator mutu pelayanan untuk tiap-tiap unit kerja yang ada. Yang berikutnya, Kepala Puskesmas dan petugas yang diberi tanggung jawab dalam perencanaan dan penerapan peningkatan mutu mendapat pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Ini pelatihan itu bisa berupa workshop, ya, bisa berupa pelatihan tatap muka in class, ya, bisa juga melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara hibrid. Yang berikutnya, indikator mutu yang sudah tercapai dan dapat dipertahankan selama tahun berjalan dapat diganti dengan indikator mutu yang baru. Ya. Kita lihat elemen penilaiannya. EPA terdapat kebijakan tentang indikator mutu yang dilengkapi dengan profil indikator. Yang kedua, dilakukan pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator. Kemudian yang berikutnya dilakukan evaluasi terhadap upaya peningkatan mutu puskesmas berdasar tindak lanjut dan dari rencana perbaikan. Kita lihat pada instrumennya, ya, mulai dari SK tentang indikator mutu. Ya, ini sesuai dengan EP yang pertama, ada kebijakan terkait indikator mutu, ya, yang dilengkapi dengan profil indikator. Jadi SK-nya tolong dibuat, dan ini tentunya tidak boleh menyimpang dari indikator kinerja puskesmas yang dibuat pada 1.6. Ya. Kemudian profil indikator ini juga harus disusun. EP yang berikutnya, ini bukti-bukti melakukan pengukuran, ya. Bukti pengukuran indikator mutu sesuai profil indikator mutu dan periode pelaporan. Nah, tolong sistem informasi yang ada di puskesmas itu bisa mengakomodir untuk pengumpulan data indikator. Ya, baik itu indikator kinerja yang diminta pada 1.6 maupun indikator-indikator mutu. Silakan apakah masih secara manual ataukah sudah menggunakan teknologi digital.
Elemen penilaian yang berikutnya itu meminta bukti evaluasi peningkatan mutu sesuai dengan hasil pelaksanaan tindak lanjut ya. Jadi ini evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan mutu yang dilakukan ya, proses PDCA maupun PDSA yang dilakukan. Kita lanjut ke kriteria 5.1.3, dilakukan validasi dan analisis hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu puskesmas dan kinerja. Nah, kita baca pada pokok pikiran, manfaat dan keberhasilan program peningkatan mutu. Ini tentunya bisa kita lihat kalau datanya sahih, ya. Maka perlu disediakan data yang sahih, ya. Oleh karena itu perlu dilakukan validasi data. Tetapi tidak semua data indikator harus divalidasi. Kapan validasi itu dilakukan? Yang pertama, kalau ada indikator baru yang akan digunakan. Yang kedua, kalau data capaian indikator itu akan ditampilkan kepada masyarakat. Ya, misalnya dipampang dalam majalah dinding di puskesmas, atau dipampang dalam running text di media informasi TV misalnya, di puskesmas, atau dipampang pada web, atau media-media digital yang lain. Yang ketiga, kalau ada perubahan profil indikator. Ini 4 dan 5 itu terkait ya dengan 3, misalnya perubahan sumber data, perubahan numerator denominator. Kemudian kalau terjadi pengukuran yang tidak biasa gitu ya, perubahan data pengukuran yang tidak diketahui sebabnya, misalnya terjadi pola data indikator yang astronomikal, tiba-tiba terjadi lonjakan yang tinggi atau penurunan yang tajam, maka itu perlu divalidasi. Maka betul terjadi peningkatan yang luar biasa atau penurunan yang tajam. Ya. Yang berikutnya, pelaksanaan validasi data hasil pengukuran ini dilakukan oleh petugas yang ditunjuk. Siapa petugasnya silakan. Ya. Analisis data melibatkan individu dalam tim mutu yang memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam metode pengumpulan data, dan mengetahui cara menggunakan berbagai alat statistik untuk menganalisis. Jadi teknik statistik ini meskipun yang sederhana, itu perlu digunakan ya dalam analisis data indikator. Frekuensi pengumpulan data dan analisisnya ini mesti ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan profil indikator. Puskesmas wajib menyediakan informasi pada publik yang akurat, benar, dan faktual terkait data indikator. Jadi silakan data indikator yang akan dipublikasikan itu ditetapkan oleh teman-teman di puskesmas. Ya. Yang berikutnya, analisis data dapat dilakukan dengan cara, ini cara analisis data ya, pencapaian dibandingkan secara serial dari waktu ke waktu, melihat tren, ya, pencapaian dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan, ini yang biasa dilakukan, pencapaian dibandingkan dengan pencapaian pasienkes yang lain sejenis, kaji banding ya, pencapaian dibandingkan dengan standar dan referensi yang digolongkan sebagai best practice atau panduan praktek klinis. Ini misalnya bisa melihat data nasional ataupun data di data global ya, internasional.
Elemen penilaiannya, yang pertama dilakukan validasi data terhadap hasil pengumpulan data indikator sebagaimana diminta pada pokok pikiran. Dilakukan analisis data seperti yang disebutkan dalam pokok pikiran, disusun rencana tindak lanjut berdasar hasil analisis dalam bentuk program peningkatan mutu, dilakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap program peningkatan mutu pada huruf C, dilakukan pelaporan indikator mutu kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi ini overlap juga dengan yang diminta pada 5.1.1 ya. Ada evaluasi. Nah, ini bukti-bukti yang diminta ya. Bukti validasi untuk EP1 yang pertama, bukti analisis ya, tadi bisa menggunakan tren, kemudian terhadap target dan sebagainya. Rencana tindak lanjut berdasar hasil analisis. Ya, jadi ini PDCA atau PDSA-nya ya. Kemudian bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap program ini terkait dengan EPC maupun yang diminta pada 511 ya. Jadi tindak lanjut terhadap PDCA yang dilakukan dan juga evaluasi terhadap program mutu yang direncanakan. Ada bukti pelaporan indikator mutu sesuai prosedur yang ditetapkan. Jadi INM itu tolong dilihat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan ya, buku pedoman INM. Kemudian untuk indikator-indikator internal yang dikumpulkan itu juga pola pelaporannya mengikuti pedoman-pedoman yang ada. Ya. 514 peningkatan mutu dicapai dan dipertahankan. Ada pokok pikiran menyebutkan informasi dari analisis data digunakan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan untuk mengurangi atau mencegah kejadian yang merugikan. Metode untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu dan keselamatan pasien ini mesti digunakan ya. Setelah perencanaan dilakukan uji coba peningkatan dan dipelajari hasilnya dengan mengumpulkan data selama kegiatan uji coba, kemudian dilakukan penilaian. Dipastikan bahwa dilakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan pengumpulan dan analisis data secara berkesinambungan. Kemudian efektivitas dari uji coba itu perlu kita ukur juga, ya, kita evaluasi. Nah, perbaikan baik yang bersifat mempertahankan capaian maupun upaya peningkatan ini perlu didokumentasikan. Dan kemudian ada pelaporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota minimal setahun sekali. Ya. EP-nya, EPA, terdapat bukti puskesmas telah menguji cobakan rencana peningkatan mutu. Kemudian EPB terdapat bukti puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil uji coba peningkatan mutu. EPC, keberhasilan program peningkatan mutu dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada lintas program dan lintas sektor, serta didokumentasikan. Ya. Dilakukan pelaporan program peningkatan mutu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota minimal setahun sekali. Ini kalau kita melihat di elemen penilaian ini A dan B, itu tentang PDSA-nya, C dan D ini kembali lagi ke programnya. Jadi kita cross reference dengan 5.1.1 ya.
Nah, kita lihat pada instrumennya ya. Di EP yang pertama itu bukti PDSA ya. Dan juga pelaksanaan uji cobanya. Kemudian pada EPB itu bukti evaluasi hasil uji coba dan tindak lanjut berdasar evaluasi. Kemudian untuk EPC ini laporan keberhasilan upaya peningkatan mutu ya. Bukti dikomunikasikan dan bukti sosialisasi, kemudian bukti pelaporan program peningkatan mutu. Jadi meskipun pada revisi yang kemudian ditetapkan dalam standar akreditasi Puskesmas tahun 2023 ini mengupayakan tidak terjadi redundant, tapi ternyata masih ada juga yang redundant ya. Tapi itu ada tujuannya, yaitu untuk mengkonfirmasi apakah yang dilakukan di 514 ini juga sesuai dengan yang ada pada 511. Jadi tolong teman-teman ketika mempersiapkan itu mencocokkan ya, sinkron antara yang ada pada 511 maupun yang ada pada 514. Oke, kita masuk sekarang ke standar 5.2 tentang program manajemen risiko. Standarnya berbunyi, program manajemen risiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisis evaluasi, penata laksanaan risiko dan monitoring, dan review untuk mengurangi kerugian dan cedera terhadap pasien, staf, pengunjung, serta institusi puskesmas, dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat. Upaya manajemen risiko dilaksanakan dengan menyusun program manajemen risiko setiap tahun yang mencakup, perhatikan ini, proses manajemen risiko, yaitu komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, penata laksanaan risiko, dan pemantauan, serta review yang dilakukan. Ini cukup kompleks dan komprehensif ya. Nah, pada kriteria 5.2.1, risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan diidentifikasi dan dianalisis. Pada pokok pikiran, ini ya, risiko harus dikelola untuk mengupayakan langkah pencegahan atau meminimalkan risiko sehingga tidak menimbulkan akibat negatif atau kerugian. Program manajemen risiko merupakan pendekatan proaktif dengan komponen penting, proses identifikasi, integrasi, pelaporan, dan pengelolaan. Ya, termasuk ini pengelolaan kalau terjadi tuntutan. Risiko harus dibuat sebagai dasar penyusunan program manajemen risiko untuk membantu petugas puskesmas mengenal dan mewaspadai kemungkinan risiko dan akibatnya. Kategori risiko di puskesmas meliputi risiko klinis yang berhubungan dengan keselamatan pasien, risiko non-klinis, ini terkait dengan MFK, risiko PPI, MFK dan K3 ya, risiko PPI, ya, kemudian risiko keuangan, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis ya, baik pada kepemimpinan dan manajemen puskesmas, pelayanan UKM, UKP, laboratorium, dan kefarmasian. Jadi ini melingkupi seluruh kegiatan puskesmas, baik kegiatan manajerial, pemanfaatan fasilitas, kegiatan pelayanan UKM,
pelayanan UKP, dan penunjang. Elemen penilaiannya, yang pertama disusun program manajemen risiko, ya, yang untuk ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. Tim mutu Puskesmas memandu pelaksanaan risiko, dilakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko yang dapat terjadi di Puskesmas, dan didokumentasikan dalam daftar risiko. Yang berikutnya disusun profil risiko yang merupakan risiko prioritas berdasar evaluasi terhadap hasil identifikasi dan analisis risiko yang ada pada daftar risiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kita lihat instrumennya, ditetapkan SK tentang pelaksanaan manajemen risiko dan SOP-nya. Ini agak aneh gitu ya pada instrumen, tapi kita mesti tetap mengikuti instrumen ini, ya. Jadi program manajemen risiko mesti kita susun, ya. Berarti ini nanti menjadi bagian dari program mutu, ya. Kemudian ada SK tentang pelaksanaan manajemen risiko, ini kebijakan pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian SOP-SOP yang terkait dengan manajemen risiko, ya, bagaimana prosedur identifikasi risiko, prosedur analisis risiko, dan seterusnya, ya. Ini mesti kita siapkan, ya. Kemudian karena tim mutu kan sudah ditetapkan di 5.1, ya, maka pada kriteria ini diminta bukti pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi poin B sampai dengan B1 sampai 4, ya, tadi. Ini, ya, apakah kegiatannya mulai dari proses identifikasi dan seterusnya itu dilaksanakan dan dipandu oleh tim mutu, ya, koordinator manajemen risiko tentunya, ya, yang akan memandu proses pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi risiko. Ini bukti identifikasi, analisis, evaluasi risiko yang dituangkan dalam register risiko, ya. Jadi proses B dan C ini merupakan proses yang outcome-nya adalah risk register, ya, daftar risiko. Kemudian dari daftar risiko itu dilihat risiko-risiko prioritas. Nah, itu dituangkan dalam profil risiko. Jadi risiko-risiko prioritas itu yang kemudian dituangkan dalam profil risiko. Ya. Ini proses manajemen risiko, tolong dipelajari, ya, mulai dari penetapan lingkup konteks, termasuk kita harus pelajari peraturan perundangan yang terkait dan juga bisnis proses yang ada di Pasienkes kita. Kalau Puskesmas kan juga ada pelayanan UKM, ya, tidak hanya UKP untuk bisnis prosesnya. Dan untuk masing-masing program UKM pun punya alur sendiri-sendirinya. Kemudian kita lakukan identifikasi risiko, baik itu yang terkait dengan manajerial, fasilitas, ya, maupun pelayanan UKM dan UKP. Kemudian kita analisis, melihat dampak dan probabilitasnya, kita evaluasi, kemudian kita rencanakan untuk penanganannya, ya, risk control-nya bagaimana, dan kemudian kita tuangkan dalam register risiko. Nah, ini risiko-risiko kategorinya, ya, apa saja: risiko strategik, operasional, keuangan, reputasi, kepatuhan. Ini bisa dilihat di Permenkes 25 tahun 2019, ya, sebagai
referensi saja, ya. Kemudian bagaimana cara grading risikonya pada waktu menyusun register risiko, ya. Menentukan peringkat risikonya seperti apa, ya. Nah, ini sedikit kita melihat, ini saya coba mengidentifikasi, mudah-mudahan bisa membantu dalam menyusun program manajemen risiko. Kan kita juga mesti melakukan edukasi atau sosialisasi, ya. Jadi mungkin perlu adanya workshop tentang manajemen risiko. Ini bisa diintegrasikan dengan workshop yang terkait. Kemudian menetapkan konteks lingkup manajemen risiko. Baik, tadi ya, menurut kategori risiko apa saja, baik UKP, UKM, pencapaian program, manajerial, keuangan, dan seterusnya. Kemudian kita identifikasi risiko sesuai dengan konteks lingkup yang ditetapkan, kemudian disusun register risiko. Kita lihat scoringnya yang prioritas, kita susun profil risiko. Kemudian kita rencanakan pencegahan mitigasi risiko sesuai profil risiko. Pilih satu proses berisiko tinggi untuk FMEA. Lakukan diklat manajemen risiko. Bagaimana manajemen komplain dan tuntutan. Mudah-mudahan tidak ada tuntutan, ya. Pengembangan sistem informasi yang mendukung untuk pengumpulan data manajemen risiko dan pelaporan insiden. Koordinasi untuk kejadian insiden, baik yang mengenai petugas, pasien, pengunjung, ataupun properti. Ini tentunya juga investigasi, ya. Ini koordinasi untuk investigasi, pengawasan pengendalian pelaksanaan kegiatan manajemen risiko, evaluasi, dan kemudian pelaporannya, ya. Pelaporannya tentunya bisa diintegrasikan dengan pelaporan program mutu, ya. Ini contoh risk register. Ini silakan Puskesmas menetapkan menggunakan risk register yang seperti apa, ya. Yang penting itu dalam satu puskesmas tidak bermacam-macam itu, ya. Jadi ada format risk register yang dibakukan. Kemudian profil risiko itu untuk tiap-tiap unit. Jadi diambil dari risk register, kemudian dibuat daftar risiko yang prioritas, profil risiko, kemudian nanti bukti tindak lanjut terhadap risiko-risiko prioritas tadi, ya, dituangkan dalam format seperti ini, ya. Kategori risiko, pernyataan risikonya apa, dicari penyebabnya, dampak probabilitas. Ini sebetulnya menurun saja dari register risiko. Kemudian upaya-upaya tindak lanjutnya apa, ya. Ini bisa dilengkapi dengan upaya-upaya mencegah maupun memitigasi. Bisa dilengkapi untuk matriksnya, ya. Nanti mungkin pada waktu pembahasan dokumen, penyusunan dokumen itu bisa dipelajari lebih lanjut. Kemudian kriteria 5.2.2, Puskesmas melaksanakan program manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pokok pikiran menyebutkan program manajemen risiko berisi strategi dan kegiatan untuk mereduksi dan memitigasi risiko yang disusun setiap tahun terintegrasi dalam perencanaan Puskesmas. Kemudian ada analisis efek modus kegagalan, failure mode and effect analysis, ya.
untuk menganalisis minimal satu proses kritis atau berisiko tinggi yang dipilih minimal 1 setiap tahun. Penata laksanaan risiko berupa strategi reduksi, mitigasi, dan pemantauan pelaksanaan tata laksana sesuai dengan kategori risiko. Nah, EP-nya yang pertama disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas sebagai upaya untuk meminimalkan dan atau memitigasi risiko. Yang berikutnya, tim mutu membuat pemantauan terhadap rencana penanganan dan kemudian melaporkan ya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan lintas sektor terkait dan tentunya kepada Kepala Puskesmas. Kemudian ada bukti dilakukan FMEA ya. Minimal 1 untuk tiap tahun. Kita lihat di instrumennya, mulai dari bukti rencana penanganan risiko ya, dan itu mesti terintegrasi dalam RUK dan RPK Puskesmas. Yang berikutnya pemantauan pelaksanaannya. Ini ada kaitannya tadi ya dengan profil risiko ya, yang prioritas ya, EPA maupun B. Kemudian bukti penyampaian pelaksanaan manajemen risiko, beserta hambatan dan peran Dinkes Kabupaten Kota dalam membantu mengatasi hambatan yang ditemukan. Ini juga overlap ya dengan yang di 521. Yang terakhir bukti dilakukannya FMEA untuk satu proses yang prioritas yang banyak risiko pada tiap tahapan proses tadi. Ya. Nah ini tadi ya, profil risiko, risiko prioritas apa, alternatif penanganan risiko, pengendalian yang sudah ada, efektif atau tidak pengendaliannya, apa yang harus dilakukan, kemudian rencana pengendalian, dan tolong juga dilengkapi dengan bukti-bukti pelaksanaan rencana tadi. Nah, tentunya rencana tadi mesti dipantau ya. Ini contoh checklist untuk pemantauannya. Kemudian pelaporannya ya. Oke, itu terkait dengan 511 dan 512. 5.1 dan 5.2. Sekarang saya akan menyampaikan bonusnya ya, budaya. Tentang budaya keselamatan ya. Ya. Sudah terlihat ya slide-nya? Sampun nggih. Ya. Nggih. Ya, ini sedikit kita bahas tentang budaya mutu dan keselamatan pasien ya. Ini definisi nanti dibaca sendiri saja karena waktu. Kemudian definisi budaya mutu. Ini mungkin perlu saya baca ya. Ya, jadi budaya mutu adalah sistem tata nilai dalam organisasi ya, yang ditetapkan untuk melakukan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Nah, isinya apa? Budaya mutu itu adalah tata nilai, tradisi, prosedur, dan ekspektasi untuk meningkatkan mutu ya, untuk mempromosikan mutu. Nah, pada waktu akreditasi yang lalu itu terjadi kesalahan pemahaman antara tata nilai dan budaya mutu. Itu dianggap sebagai suatu hal yang berbeda. Padahal tata nilai mutu itu adalah bagian dari budaya mutu. Tata nilai kalau itu dikerjakan
dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelayanan, maka itu disebut dengan budaya mutu. Ya. Oke. Ini sedikit tentang budaya mutu Garuda waktu tahun 2010 ya. Mulai dari slogannya One Team, One Spirit, One Goal. Kemudian tata nilainya itu fly high ya. F-nya efisien dan efektif. L-nya loyalty. Kemudian Y-nya customer centricity ini ya. High hanya honesty and openness, kejujuran dan keterbukaan, dan I-nya integrity ya. Nah, tata nilai ini diwujudkan dalam setiap tahapan bertemu dengan customer. Mulai dari pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, post-journey, dan ada spesifik fokus ya. Dan ini bisa dirasakan oleh customer-nya dari apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibau, apa yang dirasakan, dan apa yang disentuh. Ya, dengan 5 panca indera kita. Nah, ini pola ini sebetulnya bisa juga diterapkan di pelayanan kesehatan ya, yang sering diidentikan dengan pelayanan pada maskapai penerbangan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Bagaimana sight, sound, taste, scan, touch ya. Oke. Ya, itu sedikit tentang tata nilai dan budaya mutu. Nah, bagaimana dengan budaya keselamatan pasien? Nah, ini ada 7 langkah membangun budaya keselamatan. Inti dari budaya keselamatan sebetulnya adalah budaya tidak menyalahkan ya. Non-blaming culture ya. Itu intinya, dan perlakuan yang adil ya. Nanti kita akan lihat sebentar. Just culture dan non-blaming. Non-blaming, just culture ya. Jadi langkahnya mulai dari membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien, perlu ada kepemimpinan yang menjadi keteladanan ya. Dan kemudian budaya yang terbuka dan adil. Just culture, justice, adil ya. Dan tidak menyalahkan. Nah, kemudian para pimpinan di Pasienkes itu perlu memimpin dan mendukung staf untuk menerapkan keselamatan pasien, tentunya melalui membangun komitmen dan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien. Integrasikan kegiatan-kegiatan manajemen risiko ya. Jadi keselamatan pasien itu terkait dengan manajemen risiko ya. Kalau bisa kita melakukan pencegahan sehingga tidak terjadi insiden. Kemudian kita perlu membakukan sistem pelaporan insiden keselamatan. Ini nanti akan dibahas di 5.4 ya. Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian atau insiden. Yang berikutnya perlu adanya pemberdayaan dan komunikasi dengan pasien. Jadi dengan pemberdayaan dan komunikasi dengan pasien itu kita bisa mengupayakan pencegahan terhadap terjadinya insiden. Kemudian belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Kalau sampai terjadi insiden, ini kita mesti belajar dari insiden tersebut ya, melalui melakukan analisis, apakah itu investigasi sederhana ataupun menganalisis akar masalah, dan belajar dari kejadian itu, mencari penyebabnya dan mengupayakan pencegahannya. Sehingga
Dengan mempelajari kejadian yang pernah terjadi, kita bisa mencegah di waktu yang mendatang. Kemudian langkah yang berikutnya, cegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi, gunakan informasi yang ada tentang kejadian masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan. Jadi, belajar dari insiden maupun juga belajar dari upaya pencegahan risiko dengan penerapan manajemen risiko, maka kita bisa melakukan perubahan-perubahan pada sistem pelayanan. Ya. Nah, ini penjelasannya ya. Apa itu budaya keselamatan, non-blaming just culture. Ini penjelasannya, budaya tidak menyalahkan orang. Budaya perlakuan yang adil, budaya yang mendukung nilai tanggung jawab bersama, jadi organisasi bertanggung jawab terhadap sistem, dan memperlakukan perilaku staf secara adil. Staf bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan dan melaporkan jika terjadi error, dan juga melaporkan jika menjumpai masalah pada sistem. Ya. Jadi ini tanggung jawab masing-masing ya. Tanggung jawab manajemen apa, tanggung jawab dari staf bagaimana. Yang berikutnya, ya. Nah, budaya yang tidak meminta pertanggungjawaban praktisi klinis terhadap kegagalan sistem yang tidak bisa mereka kendalikan. Jadi kalau problemnya pada sistem, kita tidak bisa menyalahkan praktisi klinis. Kemudian mengakui bahwa error dalam pelayanan itu merupakan representasi interaksi yang sebetulnya dapat diprediksi antara manusia sebagai operator dan sistem terhadap manusia yang bekerja. Jadi kalau sampai terjadi insiden itu mesti kita lihat dari aspek sistem maupun dari aspek manusia sebagai operator ya. Karena itu merupakan representasi interaksi, atau kalau boleh dikatakan kalau secara matematis itu resultante ya dari aspek sistem maupun aspek manusianya. Kemudian, nah ini yang perlu menjadi catatan penting. Budaya yang tidak mentoleransi tindakan yang mengabaikan risiko pada pasien atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, misconduct, ya, tindakan yang sembrono. Misalnya memalsukan catatan, melakukan tindakan yang bukan kompetensinya, dan sebagainya. Jadi budaya keselamatan itu merupakan lingkungan yang kolaboratif di mana staf itu staf memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dengan melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga. Merupakan hasil dari nilai, tata nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku dari individu maupun kelompok yang menentukan komitmen terhadap keselamatan serta kemampuan manajemen pasien kes ya. Dengan ciri-ciri komunikasi yang berdasarkan rasa saling percaya, dengan persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan dan keyakinan akan langkah-langkah. Nah, ini contoh perilaku yang tidak layak ya, yang perlu ditetapkan. Ini perilaku yang tidak layak, yang tidak boleh dilakukan itu apa saja ya. Itu. Nah, ini contoh ya. Standar perilaku mungkin perlu ditetapkan ya oleh teman-teman di Puskesmas.
perilaku yang terkait keselamatan dan juga budaya mutu. Nah, perilaku yang tidak boleh dilakukan. Ini juga perlu diidentifikasi, ya. Perilaku yang tidak layak untuk dilakukan. Nah, perlu dibuat nanti ya instrumen pengukurannya. Ini dikaitkan dengan 1.3 ya. Ketika melakukan evaluasi kinerja karyawan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ada beberapa contoh dokumen, tapi nanti saya kirimkan saja ya contoh-contoh dokumen yang Dok, terima kasih Dok. yang bisa dipakai untuk contoh, meskipun itu tentunya mesti diperbaiki sesuai kondisi puskesmas masing-masing ya. Saya kira itu Pak Triadi yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pas banget 1 jam ini Dok. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengarkan paparan yang sudah sangat jelas nih dari Dr. Cahyono, dan untuk Bapak Ibu yang akan memberi pertanyaan, silakan bisa lewat raise hand maupun lewat menuliskan di chat room. Yang di chat room sudah banyak sekali Dok, tapi saya menunggu, kita menunggu masukan. Silakan yang raise hand lebih dahulu, barangkali ada yang mau bertanya langsung. Monggo. Ya, jika belum ada, sambil menunggu yang raise hand, ya, dari Geladak Sari. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon nyalakan. Monggo, Geladak Sari. Selamat pagi Dok. Ya, Tolong device yang lain dimatikan. Mohon Geladak Sari, device yang lain dimatikan dulu. Kayaknya dalam satu ruangan ada yang invite Zoom yang sama. Monggo. Mohon izin bertanya Dok. Ya. Monggo. Silakan. Silakan Ibu Dokter. Oh, bukan Bu Dokter Pak. Oh, ya, monggo. Mohon izin bertanya, kami dari Puskesmas Geladak Sari mau bertanya mengenai untuk pembuatan FMEA Dok. Untuk pembuatan FMEA kan tadi untuk manajemen risiko itu kan ada beberapa yang harus kita identifikasi. Nah, untuk pembuatan FMEA-nya sendiri kita untuk prioritasnya bagaimana Dok? Matur nuwun. Langsung ya, Langsung apa sih, monggo. harus dicermati ya. FMEA itu untuk mendesain ulang proses ya. Jadi fokusnya pada proses. Nah, kita mesti identifikasi proses pelayanan di puskesmas yang dalam tahapan prosesnya itu mengandung banyak risiko kegagalan ya, atau risiko kesalahan ya. Nah, itu silakan dipilih proses apa yang yang potensi risikonya banyak. Itu bisa juga kita melihat dari profil risiko ya. Dari profil risiko itu kita bisa mengidentifikasi dari sekian banyak risiko-risiko prioritas itu, mana proses yang banyak risikonya. Nah, itu kita pilih untuk kemudian dilakukan FMEA. Sebagai contoh begini, misalnya kita melihat ya, sepanjang 3 bulan yang lalu misalnya, ini banyak komplain di farmasi, ya, banyak komplain, kemudian juga terjadi
kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama 3 bulan itu. Maka kita menyimpulkan bahwa proses pelayanan resep, misalnya ya, resep rawat jalan, itu merupakan proses prioritas yang banyak risiko. Maka itu kita pilih untuk kita lakukan FMEA. Ya. FMEA ini bukan untuk solusi terhadap insiden keselamatan pasien ya. Ini digarisbawahi betul ya. Jadi kadang-kadang itu ada kekeliruan. FMEA itu disamakan dengan investigasi sederhana. Bukan. Ya. FMEA itu alat manajemen risiko untuk menganalisis suatu proses yang banyak risiko, yang kemudian didesain ulang, yang outputnya adalah proses yang sudah diperbaiki, alur proses yang sudah diperbaiki. Jadi kalau kita misalnya ya melakukan analisis proses pelayanan resep rawat jalan di unit farmasi, maka ketika selesai FMEA dan kemudian sudah diuji cobakan, diterapkan, maka perlu ada perbaikan dari SOP pelayanan rawat jalan tadi, pelayanan resep rawat jalan tadi. Ya. Jadi SOP yang lama mesti kita lihat proses tahapannya, ya. Kita identifikasi tiap tahap itu ada potensi risiko apa saja. Kemudian kita analisis, ya, baru kemudian nanti kita uji cobakan upaya perbaikan terhadap proses tadi. Kalau ternyata itu sudah tepat dan bisa meminimalkan terjadinya risiko, maka itu dibakukan menjadi SOP yang baru. Itu. Ya, mudah-mudahan terjawab ini, Ibu dari Puskesmas mana tadi? Gradaksari, Ya. Puskesmas Gradaksari ini. Semoga lebih jelas nih Ibu dari Puskesmas Gradaksari. Satu lagi yang resen ya, nanti setelah ini kita akan bersama membacakan chat room. Monggo dari Puskesmas Karangreja, Ibu Ayu. Monggo. Terima kasih Pak Triadi. Dokter, Masih? saya mau tanya untuk program peningkatan mutu yang terintegrasi dengan penyusunan RUK Puskesmas. Nah, ini kan masih baru kalau yang untuk mutu. Kalau RUK kan biasanya kita lihatnya kan yang di UKM itu sih sudah sering, tapi kalau untuk mutu sama yang UKP itu masih baru ya. Ini biar gampang membuatnya itu gimana gitu. Terima kasih. Ya, ini jadi masalah karena ini sudah pertengahan tahun itu ya. RUK-nya sudah disusun ini. Ya. Nah, ini yang semestinya begini. Mestinya pada waktu bulan Januari ya, Januari yang lalu itu analisis data tidak hanya analisis data kinerja tahun 2022, tapi juga kita sudah melakukan identifikasi risiko-risiko yang ada dalam pelayanan, dan itu mesti kita pertimbangkan ya ketika kita menyusun perencanaan puskesmas. Nah, tentunya berdasar risiko-risiko tadi, ini kita juga sudah mengantisipasi program manajemen risiko apa yang perlu kita susun untuk tahun 2024 ya. Karena RUK yang disusun pada tahun ini adalah RUK untuk tahun 2024. Seperti itu. Ini memang ya kalau dihitung dari tahapan itu sudah lewat gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya, untuk berikutnya dari Puskesmas Ambal. Monggo Ibu. Silakan. Terima kasih. Terdengar Pak suara saya? Ya, sudah jelas. Mohon izin Dr. Cahyono mau bertanya untuk penilaian tata nilai
maupun budaya keselamatan pasien, apakah itu bisa disamakan dengan evaluasi perilaku kinerja pegawai yang dilakukan 1 tahun sekali itu, Pak? Ataukah harus dibuat indikator lagi ataupun perilaku-perilaku yang harus dinilai seperti itu? Terima kasih. Ya, itu disatukan saja ya. Itu kan diminta di 1.3 ya. Nah, indikator penilaiannya disatukan saja sehingga tidak berulang kali kita melakukan mohon maaf Pak, kalau itu disamakan dengan kami kan ada penilaian kinerja pegawai yang tahunan itu, apakah bisa disamakan dengan itu, Ngaten? Nah, elemennya yang perlu ditambah, ya, karena penilaian kinerja itu kan satu terhadap uraian tugas ya, kemudian terhadap capaian kerja. Nah, di bab 5 itu diminta keterlibatannya dalam mutu itu juga dimasukkan. Bagaimana perilaku sesuai dengan tata nilai mutu atau tata nilai puskesmas, kemudian perilaku yang sesuai dengan budaya keselamatan. Ya, jadi ada elemen terhadap capaian kinerja, elemen terhadap pemenuhan uraian tugas, kemudian elemen perilaku. Nah, perilaku ini dilihat dari tadi tata nilai puskesmas atau tata nilai mutu dan juga tata nilai yang ada pada budaya. Ya. Berarti tinggal menambah saja yang itu. Ditambahkan. Iya, terima kasih Dok. Terima kasih dari ditambahi gitu. Ya. Ya, terima kasih dari Puskesmas Ambal. Ya, selanjutnya kita bersama-sama untuk membaca chat room. Mohon izin saya share screen, Dok. Oke, baik. Ya, ini dari Cipari ya, Puskesmas Cipari. Izin bertanya, Dok, validasi data idealnya dilakukan berapa bulan sekali atau kalau ada perubahan saja? Ya, kemudian, ya, monggo. Tadi kan dijelaskan ya, setiap kali data itu akan ditampilkan kepada masyarakat, itu kita validasi. Ya, ini tergantung kan mau menampilkannya berapa bulan sekali ya. Kalau tiap bulan data itu akan ditampilkan, ada beberapa indikator yang datanya akan ditampilkan ke masyarakat tiap bulan, ya tiap kali memperoleh hasil data indikator itu sebelum ditampilkan itu harus divalidasi dulu ya. Kemudian kalau indikator itu ada perubahan profilnya, nah ini perlu divalidasi untuk meyakinkan bahwa hasil pengukurannya itu benar, itu sudah sesuai dengan perubahan dari profil indikator. Ya, jadi ini perlu filosofinya ya. Filosofinya begini. Kalau saya ingin menampilkan data kinerja saya, data mutu saya, itu kan harus valid ke masyarakat supaya tidak terjadi salah interpretasi dari masyarakat. Satu. Yang kedua, kalau saya mengubah profil, kemudian hasilnya sudah diperoleh, ini kita validasi. Benar enggak waktu mengumpulkan data itu sudah sesuai dengan profil yang baru. Jadi divalidasi, cocokkan ya antara pengumpul data dengan validator. Benar atau tidak gitu. Sehingga kita pasti bahwa dengan adanya perubahan profil indikator, itu data yang kita ambil, data yang kita peroleh itu valid. Seperti itu ya. Yang ketiga, kalau kita kemudian menjumpai ada capaian indikator yang terjadi peningkatan yang ekstrim atau penurunan yang ekstrim, pertama kali yang dipertanyakan kan, ini datanya benar apa tidak kan gitu. Oke, maka perlu kita validasi.
Ya, jelas mudah-mudahan. Ya, jelas. Untuk berikutnya Dok, bisa dibaca. Oke, perbedaan indikator mutu dan indikator kinerja. Nah, yang ada semuanya adalah indikator kinerja ya. Itu secara keseluruhan itu ya. Tiap-tiap program, tiap-tiap pelayanan ada indikator kinerja. Dari indikator kinerja itu bisa kita pilih. Yang capaian indikatornya rendah, itu bisa kita pilih untuk menjadi indikator mutu untuk perbaikan. Tapi dari tiap-tiap unit pelayanan, itu kan juga perlu ada indikator yang mewakili untuk mengatakan unit ini berkualitas atau tidak. Maka kita bisa memilih indikator mutu yang menunjukkan bahwa unit kerja itu berkualitas. Indikator nasional mutu itu contoh dari indikator yang mewakili untuk menilai mutu sebuah puskesmas. Kalau semua capaian indikator mutu nasional itu bagus, maka kita bisa mengatakan ya, dasar indikator itu puskesmas tersebut berkualitas. Ya. Berikutnya dari Puskesmas Tambak 2. Ya. Untuk program peningkatan mutu. Ini contohnya. Ya. Nanti dokumennya ya, mungkin saya share aja ya. Itu di ini. Kemudian Silomerto, analisis data dilakukan untuk seluruh indikator. Nah, ini kalau kita bicara mutu ya, tentunya analisis data indikator mutu itu harus dilakukan analisis semuanya ya. Nah, kalau kita bicara program, tiap-tiap program juga meminta kan analisis data capaian indikator kinerja. Itu juga diminta di 2.6 maupun di 2.7 ya. Ya, memang ini banyak yang harus diukur oleh teman-teman di puskesmas. Oke. Untuk berikutnya Puskesmas Cipari. Kerangka acuan kegiatan. Ya, jadi kan kita mengenal adanya kerangka acuan program dan kerangka acuan kegiatan ya. Dalam program ada kegiatan. Nah, ini diminta tiap-tiap kegiatan pun itu ada kerangka acuannya. Ya. Dari Puskesmas Temon 1, Dok. Peningkatan mutu dipertahankan. Apakah bisa setiap tahun tidak berubah? Ini kan meminta yang di 522 ya. Jadi tiap tahun itu perlu kita melakukan satu FMEA ya. Dan FMEA-nya tentunya akan mencari proses prioritas yang lain pada tahun berikutnya ya. Nah, kalau mempertahankan capaian indikator itu ada apa? Pada pokok pikiran kalau suatu indikator sudah bisa dipertahankan 1 tahun, maka untuk tahun berikutnya bisa dipilih indikator yang lain yang menjadi prioritas perbaikan. Ya. Ini Gadaksari lagi ya. Juga rencana peningkatan mutu ini melakukan PDSA ya. Ada workshop mutu ini Pak Triadi ya. Sehingga ada penjelasan apa itu PDCA, apa itu PDSA ya. Siap, Dok. Laporan peningkatan Temon ya. Laporan peningkatan mutu terkait indikator apa saja. Yang wajib itu INM ya, sampai ke pusat ya, melalui aplikasi INM. Kalau yang lain itu diatur oleh puskesmas untuk pelaporan pada kepala puskesmas maupun pelaporan kepada kepala dinas ya. Nah, ini tergantung dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Kota masing-masing, adakah indikator-indikator mutu yang perlu dilaporkan sampai ke Dinas Kesehatan? Ya. Ya, berikutnya nomor 8. Ini PDCA dan PDSA. Intinya begini, untuk PDCA itu untuk menangani masalah-masalah yang sederhana. Dan ini sudah biasa dilakukan. Itu pada waktu logmin ya, waktu kita misalnya melakukan pembahasan masalah secara cepat ya. Nah, kalau PDSA ini biasanya untuk masalah-masalah yang kompleks yang memerlukan waktu untuk perbaikan yang perlu kita uji cobakan. Ini biasanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif ya. Upaya perbaikan yang bersifat inovatif biasanya. Jadi inovasi itu perlu diuji cobakan gitu, ya. kali cacing. Cara validasi data ini biasanya dibahas pada workshop mutu ya. Oke, Jadi, oke. Siap. Ya. jadi bisa dipelajari di pedomannya ya, di pedoman mutu, pedoman tata kelola mutu di puskesmas ya. Itu Oke, ada tentang validasi data. Ya. Taman Sari. Indikator mutu pelayanan apakah harus sinkron dengan IMPP? Ada indikator-indikator mutu di unit pelayanan yang terkait yang mesti disinkronkan dengan IMPP ya. Kemudian masing-masing unit pelayanan itu juga perlu ada indikator-indikator mutu prioritas untuk unitnya. Perkara itu sama misalnya dengan yang terkait dengan IMPP itu juga diperbolehkan. Ya. Untuk profil risiko. Ya, profil risiko harus dibuat untuk tiap-tiap unit kerja pelayanan. Ya. Oke. Profil risiko dengan register risiko akan menggunakan form yang sama, itu diperbolehkan ya, hanya judulnya nanti diganti dengan profil risiko. Kemudian yang ditampilkan pada profil risiko hanya risiko-risiko yang prioritas. Tidak cukup di situ, harus ditindaklanjuti dengan tadi upaya perbaikan yang dilakukan dan bukti-bukti perbaikannya. Ya. Oke. Lajeng yang dari Puskesmas Cilacap Tengah, garis besar profil Ya, indikator. contoh profil indikator itu bisa dibaca pada pedoman INM ya. Oke. Ya, format laporan ini silakan Puskesmas untuk menetapkan sendiri pada pedoman tata naskahnya ya. Oke. Laporan seperti apa? Ya, kemudian untuk Reduksi dan mitigasi risiko tadi di PowerPoint-nya sudah ada ya contoh formnya ya. kemudian ini Dan kalau ingin apa yang lebih komplit itu bisa dibaca di Permenkes 25 tahun 2019 pada lampiran ya. oke. Ya. Oh, F-nya ini tadi sudah saya jawab secara langsung. Oke, udah. Yang langsung ke 17 toh. Ya. Ya, IMPP harus ada dukungan dari KMP, UKM, UKPP ya. Dukungan itu dalam artian ada indikator-indikator yang terkait ya untuk mendukung tercapainya indikator mutu prioritas puskesmas ya. Misalnya TB ya menjadi prioritas, maka contoh indikator di penyediaan logistiknya itu misalnya ketepatan waktu, penyediaan obat OAT misalnya ya, seperti itu ya. Perilaku budaya itu nanti itu PowerPoint-nya boleh saya kirimkan nanti ya. Gitu. Oke. Saya Siap.
kemudian Puskesmas Karanganyar. Ini untuk survei budaya keselamatan. Mungkin nanti pembicara yang berikutnya juga bisa menjelaskan ya. Dan mungkin juga sudah punya pengalaman itu melakukan survei budaya keselamatan. Instrumennya bisa kita adopsi dari instrumen dari AHRQ dan itu juga sudah banyak diterjemahkan ya untuk rumah sakit dan kita juga bisa menggunakan itu untuk pasienkes yang lain, termasuk bagaimana cara penilaiannya. Ya, dari Puskesmas Karanganyar kembali. Ya, cara memvalidasi. Ya, ini sebetulnya ada tadi ya di pedomannya, tapi kurang lebih begini. Jadi sesudah data itu dikumpulkan oleh pengumpul data, maka Kepala Puskesmas menunjuk seseorang atau tim silakan untuk melakukan validasi. Jadi melakukan pengukuran ulang dari sampel yang sama, ya. Kemudian hasil pengukuran ini dicocokkan dengan hasil pengumpulan yang dilakukan oleh pengumpul data. Kemudian dibandingkan, ada rumusnya ya itu, capaian yang diperoleh oleh validator dibagi capaian yang diperoleh oleh pengumpul data kalikan 100%. Kalau itu di atas 90% atau sama dengan 90% hasilnya ya perbandingannya itu maka dinyatakan data itu valid ya. Yang terakhir nih dari Puskesmas Kelambu. Ya. Tim validasi siapa yang menunjuk? Yang menunjuk kepala puskesmas ya, yang menentukan kepala puskesmas. Ini silakan siapa. Ada beberapa puskesmas yang menyampirkan tugas validasi itu kepada tim audit internal. Itu silakan. Jadi ini silakan kepala puskesmas yang menentukan. Ya, Dok, kayaknya kalau kita scroll ke bawah itu masih banyak pertanyaan, tetapi ini waktu yang sudah jam ya 10:27 dan ini untuk sebelum Pak Dr. Cahyono Miyos dari acara ini, mohon untuk kita diberi nasihat-nasihat teman-teman Puskesmas menjelang adanya survei hibrid yang kayaknya memang sangat berbeda dengan survei-survei sebelumnya, Dok. Oke. Ya. Jadi perlu ada persiapan betul ya, baik itu regulasi, terutama regulasi internal itu perlu disiapkan betul untuk semua bab dan bukti-bukti implementasi. Nah ini yang sering terlewatkan adalah bukti-bukti implementasi. Dan saya ingin mengingatkan prinsip mempelajari standar itu SEPIKA ya. Standarnya harus dipelajari betul. S ya, E elemen penilaiannya. Kemudian pokok pikiran mesti dibaca. Jangan dilewati ya pokok pikiran karena itu menjelaskan tentang elemen penilaian. Kemudian instrumen penilaiannya. Ini mesti dipelajari dan siapkan dokumen-dokumen dan bukti-buktinya sesuai yang diminta pada elemen penilaian. Bahkan kalau lebih itu juga tidak masalahnya. Kemudian acuan peraturan perundangan maupun pedoman panduan yang menjadi referensi itu juga disiapkan sehingga ketika disurvei dan mungkin terjadi perbedaan pendapat dengan surveyor, teman-teman sekalian bisa menunjukkan referensi yang digunakan, ya, panduan atau peraturan perundangannya. Saya kira itu Pak Triadi dan bermanfaat. Ya. Terima kasih Dok atas semua pencerahannya kali ini dan jangan bosan-bosan lain kali kita undang Dr. Cahyono lagi. Oke, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan semoga Dr. Cahyono selalu sehat. Oke, selalu dapat berkah.
Ya, terima kasih Bapak Cahyono dan Dr. Ya, seandainya Terima ada kasih banyak, kegiatan Pak. yang lain, nggih, Ya, makasih. monggo kami persilakan untuk barangkali ada kegiatan yang lebih penting lagi dari kegiatan ini. Nggih. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti paparan dari Dr. Cahyono.